Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino di sini dan di video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan definisi. Yang kedua adalah nilai dan sudut yang umum dipelajari di materi trigonometri. Dan yang ketiga kita akan belajar identitas trigonometri. Dari mana sih asalnya gitu ya. Oke, gimana pembahasannya? Yuk kita simak. Oke, kayak yang tadi udah disampaikan di awal, kalau kita bakal bahas tentang definisi, nilai dan sudut yang umum dipakai di materi trigonometri dan juga asal identitas trigonometri. Yuk kita mulai. Kita mulai dari definisinya dulu. Ternyata trigonometri itu tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah trigonon. Trigonon itu artinya tiga sudut, ya. Ingat bangun datar yang punya tiga sudut? Ya, segi tiga. Berarti kalau kita bahas trigonometri, kita nggak bisa lepas dari segitiga. Nah, kemudian ada metron. Metron ini artinya adalah mengukur. Artinya kita kalau belajar tentang trigonometri, berarti kita akan belajar tentang pengukuran segitiga. Nah, gimana sih pengukurannya? Yuk, kita lihat. Di sini untuk kasusnya kita pakai kasus segitiga siku-siku aja ya, biar gampang gitu ya. Oke, yang pertama kita itu kan mengukur, kita ingin membanding-bandingkan gitu nilai dari sisi-sisinya. Kalau misalkan kita punya ada alfanya di sini, ada sudut alfa gitu ya. Nah kemudian kita pengen bandingin nih, bandingin antara sisi B dengan sisi C. Nah, teman-teman lihat, B itu ada di depannya alfa, berarti B itu depan. Nah, kemudian C itu di mana? C itu di sisi yang miringnya. Oke, miring. Nah, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring itu disebut dengan sinus. Sinus. Nah, khususnya di sini kan ada sudutnya, sudut alfa. Berarti di sini adalah sinus alfa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita pengen bandingin antara A dengan C. Kalau kita bandingin antara A dengan C, A ini posisinya di mana? Di sampingnya. Oke, samping. Kemudian kita bandingin dengan C-nya adalah sisi miring. Nah, samping dibagi miring itu adalah kosinus. Kosinus dari alfa. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau pengennya yang B dibandingin dengan A, B dibandingin dengan A, ini berarti kan depan dibanding samping. Nah, sama dengan apa? Tangan. Tangan alfa. Nah, biasanya kalau teman-teman diajari di sekolah itu singkatannya kayak gini, teman-teman. Sinus itu depan miring, jadi sin demi. Kalau kosinus itu samping miring, jadi kosami. Dan tangan itu depan samping, jadinya tandesa. Gitu cara ngafalinya. Oke? Nah, kemudian kalau yang lain gimana? Misalkan C per B gitu ya. Kalau kita lihat C per B, C per B. C per B itu bisa kita tulis sebagai 1 per B per C. Nah, ini berarti 1 per apa? B per C, sinus. Sinus alfa. Iya, tambahin dikit. Nah, 1 per sinus alfa itu ada namanya teman-teman. Namanya adalah kosekan. Kosekan alfa. Jadi pakai C ya, kosecan ya, kosecan. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kalau misalkan C per A, jadinya 1 per A per C. Jadinya adalah 1 per kosinus. Kosinus alfa.
Nah, 1 per kosinus alfa, nama lainnya adalah sekan. Sekan alfa. Oke. Nah, kalau B per A-nya kita balik jadinya A per B. A per B. Ini kan 1 per B per A. Ini adalah 1 per tangan alfa. 1 per tangan alfa, nama lainnya adalah kotangan. Kotangan alfa. Oke, sampai sini dulu. Udah paham belum? Ya. Nah, ini biasanya disingkat-singkat. Kalau sinus kita ubah. Kalau sinus itu jadinya sin. Ya. Kemudian kalau kosinus, ingat, kita potong belakangnya jadinya cos. Oke. Kemudian kalau tangan, berarti potong belakangnya jadi tan. Ya. Kalau kosekan, ini jadinya apa? Cos. Cos kan udah ada. Singkatnya CSC. Beda sendiri dia. Oke, kalau sekan kita singkatnya jadi sed. Ya, SEC gitu ya, bukan yang lain. Kemudian ada kotangan. Kotangan kalau disingkat jadi cot atau bisa juga CTG. Gitu ya, tapi umumnya pakai cot gitu. Oke, sampai sini aman untuk pendefinisian dari nama-nama yang sering muncul di trigonometri. Mana ya? Sekarang tahu ya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan nilai dan sudut yang umum dibahas di materi trigonometri. Kita lihat ada tabel-tabelnya. Ini tabel maksudnya apa? Ya. Kita lihat di situ ada sinus, kosinus tangan, ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pengukuran sudut itu sebenarnya sampai dari 0 sampai 360 derajat untuk satu gelombang. Nah, tapi untuk nilai-nilai yang umum adalah yang ini, 0, 30, 45, 60, dan 90. Serta kelipatannya. Misalkan habis 90 jadi 120, habis 120 ada 150 gitu, 180. Nah, itu angka-angkanya ya ini juga gitu. Tinggal nanti dilihat dia positif atau negatifnya. Kita nanti akan bahas terkait dengan grafiknya kayak gimana sih gitu ya. Oke, lihat. Ini sin, di atasnya sudut. Artinya sinus 0 derajat itu bernilai 0. Oke. Kemudian ini aku tulis di bawah ya. Berarti ini artinya sinus 0 derajat itu artinya 0. Kemudian kalau misalkan kita punya alfanya tadi, yang tadi ya, alfanya itu adalah 60 derajat. Berarti sinus 60 derajat itu sama dengan berapa? Lihat, 60 derajat itu di akar 3/2. Akar 3/2. Nah, kayak gitu. Sama juga untuk kosinus. Cos 0 derajat sama dengan 1. Kemudian cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, di sini nilai sinus dari sinus itu kayak dibalik doang gitu ya. Untuk 0 sampai 90 derajat. Kenapa? Karena jarak mulainya antara grafik sinus dan kosinus itu memang 90 derajat. Yang tangan coba teman-teman kerjain. Oke. Bisa nggak teman-teman hitung sudut yang ada terhadap perbandingan tangan. Oke. Nah, kita lihat grafiknya. Jadi dalam trigonometri itu nilainya ya itu aja gitu. Antara berapa ini? Antara 1 sampai -1 gitu. Untuk
fungsi awalnya. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X, dimana X-nya adalah sudutnya itu tadi. Ya, mulainya dia itu dari 0. Ya, memang mulainya dari 0 ya semuanya. Tapi Y-nya juga dari 0. X-nya dari 0, Y-nya dari 0. Dia naik, kemudian dia turun lagi. Turun sampai ke negatif 1. Dari negatif 1 dia naik lagi. Kayak gitu terus. Jadi 0, 1 ke turun ke negatif 1, negatif 1 ke 1 lagi, 1 negatif 1, kayak gitu terus. Berulang-ulang. Nah, kemudian kalau kosinus gimana? Kalau kosinus kayak gini. Titik awalnya adalah X-nya 0, Y-nya 1. Nah, gitu. Berarti kalau sinus itu mulai satunya di 90 derajat di sini atau pi per 2, kalau kosinus itu mulainya di 0 derajat. Makanya tadi dibilang di grafiknya, kalau sinus dan kosinus itu selisihnya ya 90 derajat. Oke, ini sama juga. Nanti ujung-ujungnya ya sama, bolak-balik naik turun kayak gitu. Ini adalah Y sama dengan cos X. Oke. Nah, selanjutnya yang tangan. Tangan kan tadi teman-teman pasti lihat ada yang kayak angka 8 tiduran. Itu adalah tak hingga, nilai tak hingga gitu ya. Nah, tak hingga itu berarti kalau kita lihat di sini ini pi per 2. Itu pi per 2. Pi per 2 katanya tak hingga. Oh, berarti ini itu grafiknya naik terus sampai nggak tahu ujungnya di mana. Nah, tiba-tiba datang dari bawah nih, dari negatif tak hingga ke atas. Gitu. Jadi unik ya teman-teman. Kalau tadi sinus dan kosinus itu dia nyambung. Ya, dia nyambung. Sedangkan tangan itu dia putus nyambung gitu. Kayak hubungan siapa tuh? Oke? Kayak gitu. Ini adalah Y sama dengan tan X. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Kalau kita lihat ini. Di sini sinusnya ya. Sinusnya setelah sudut berapa nih? Pi. Pi itu adalah 180 derajat. Setelah 180 derajat itu sinus bernilai negatif. Angka-angkanya gimana? Angka-angkanya ya sama aja kayak yang tadi, cuman ada negatifnya gitu. Kalau kosinus itu dia bernilai negatif kalau sudutnya antara pi per 2. Pi per 2 adalah 90 derajat sampai 3 pi per 2. Berarti 270. Itu bernilai negatif gitu ya. Kalau tangan ya 0 sampai 90 dia positif, kemudian dari 90 lebih dikit sampai ke 270 dia itu dari negatif ke positif. Dari 90 sampai 180 dia negatif. Dari 180 sampai 270 dia positif. Oke. Selanjutnya kayak gitu terus. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, positif, negatif. Tapi angkanya ya bolak-balik itu aja. Oke? Nah, selanjutnya terkait dengan identitas trigonometri. Teman-teman tentu mungkin pernah dengar ya, kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Aku kasih tahu dulu. Ini identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu adalah identitas trigonometri. Tapi asalnya dari mana? Coba kita lihat. Kalau kita pakai rumus Pythagoras, ya, Pythagoras itu tulisannya gimana? Pythagoras. Ini teorema Pythagoras. Katanya kalau ada segitiga siku-siku, kita punya apa? Punya A kuadrat ditambah
B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke? Nah, gimana kalau semuanya kita bagi dengan C? Kita bagi dengan C. Kita bagi dengan C kuadrat. Kenapa C kuadrat bukan yang lain? Ya nggak apa-apa, pengen-pengen aja gitu ya. Ini A kuadrat dibagi C kuadrat ditambah B kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat. Oke, A kuadrat dibagi C kuadrat kita bisa ubah jadi A per C dikuadratin. Masih ingat teorema atau sifat-sifat eksponen? Iya, lupa kan? Oh enggak ya. Oke, kalau yang B per C, B kuadrat per C kuadrat, berarti kita ubah jadi B per C kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat, berarti hasilnya 1. Nah, tadi di awal kita udah bahas kalau perbandingan A per C ini kita pakai alfanya itu di sini aja ya. Oke, A dibagi C. A dibagi C itu apa? Samping dibagi miring. Apa yang samping dibagi miring? Kosinus ya. Jadi ini adalah cos alfa. Cos alfa dikuadratin ditambah B per C. B itu di mana? Di depannya alfa. C-nya di miringnya. Berarti depan dibagi miring, yaitu sinus sin alfa kuadrat sama dengan 1. Nah, kita bisa masukin nih pangkatnya ke kosinusnya. Kita nggak usah pakai kurung. Berarti jadinya cos kuadrat alfa. Kok alfanya nggak dikuadratin bang? Ya karena dari cos alfa dikuadratin, yang dikuadratin ya kosinusnya bukan alfanya gitu ya. Ditambah ini sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadilah ketemu yang atas. Ini sama aja ya yang atas tuh. Karena dibalik-balik doang. Nah, sekarang tahu kan kenapa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu untuk berapapun nilai alfanya. Oke? Kalau teman-teman penasaran, silakan dicoba. Ya. Nah, ini kan tadi kita pakai pembagian dengan C kuadrat. Gimana kalau kita bagi dengan A kuadrat? Atau gimana kalau kita bagi dengan B kuadrat? Silakan teman-teman coba dan temuin bentuk baru dari persamaan trigonometri. Oke? Tapi untuk identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu doang. Oke? Ya. Sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.